hukum pokoknya, nggak terima. Tidak ada guru ingin menganiaya muridnya. Sebagaimanapun seorang guru kepada muridnya, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Dari dulu ketika menjadi guru, concern di penegakan kedisiplinan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Saya akui, dan itu Ibu minta maaf ya Mbak? Ya, Kalau hari itu, ya sama-sama kita minta maaf. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema menindak murid merokok malah jadi masalah. Dengan narasumber Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim. Pemerhati Pendidikan Ronald Sinaga. Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PB PGRI Maharani Siti Sophia. Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia Halimson Redis. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Ho, apa kabar Ho? Alhamdulillah kabar baik Vi. Oke, kita buka aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Masih ramai di jagat media sosial ya teman-teman dan juga pemirsa. Ini bahkan tadi terakhir sebelum siarannya masih ada semacam kayak video-video yang satir ya, seakan-akan satir. Bahkan juga menjadi ruang speak up juga dari para guru nih. Bicara soal aksi kekerasan terhadap siswa SMA N1 Cimarga di Banten. Nah, sayangnya kenapa sih harus ada kekerasan di lingkungan sekolah gitu loh ya. Padahal kan sebetulnya sudah ada protapnya. Sudah ada Permendikbudnya. Sudah ada undang-undang perlindungan anaknya. Namanya guru, paham dong seharusnya dengan perangkat tersebut. Tapi ini berbicara kekerasan, Pi. Kok saya ngelihatnya, ini kekerasan apa dulu yang dimaksud? Sentuhan yang penuh cinta untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik muridnya yang tadi dikatakan di lingkungan sekolah, bahkan di dalam kelas informasinya merokok. Nah ini yang saya coba capture. Apakah benar-benar guru ini melakukan kekerasan sampai menimbulkan luka dan seterusnya? Atau sama seperti orang tua kita misalnya mendidik kita, Vi, di rumah. Ketika kita nakal ya ada cubitan penuh kasih lah. Ada sedikit sentuhan tangan penuh kasih lah. Kan seperti itu. Nah ini kan yang oknum yang merokok laki-laki ya. Siswa laki-laki. Yang konon katanya melakukan kekerasan adalah kepala sekolah perempuan. Ini tidak ada gender sebetulnya. Bukan tampar kali, Ho. Betul, itu maksud saya. Rasa sayang. Nah, itu maksud saya. Kan sama lah. Ini kita berkaca zaman kita sekolah dulu, Vi. Gimana kita hormatnya sama guru. Gimana kita hormatnya sama guru, kita menegakkan aturan karena apa? Gurunya tegas. Sempat gak ngalamin? Ketika kuku kita panjang, dipukul pakai penggaris kayu yang panjang. Akhirnya besok kita nggak berani tuh, Vi. Kuku panjang datang ke sekolah atau rambut gondrong, ditarik jambang kita misalnya. Apusan kayu melayang di atas kepala. Kita nggak pernah menganggap itu kekerasan, itu bentuk cinta guru. Tapi begini, yang menarik juga, terlalu berlebihan juga ya. Kalau misalnya lulusan SMA ini kemudian di-ban juga kabarnya kayak gitu. Untuk mereka nanti kelak mencari pekerjaan. Agak lebay menurut saya. Oke, langsung saja kita bahas pada malam ini tema ini yang menarik ya. Ini dari saya akan mengundang Bung Satriwan Salim. Baik, saya akan mengundang Bung Halimson. Kami persilakan. Kita akan dengarkan suaranya. Ini sama-sama guru ya? Sama-sama guru nih. Tapi di Dua Sisi nggak tahu pernyataannya berbeda atau sama nih kira-kira. Baik, saya ingin ke Bang Satriwan. Mas Satriwan, jadi Anda meng-capture apa yang terjadi di SMA 1 Cimarga ini seperti apa? Ada murid yang merokok, kemudian kepala sekolahnya memberikan tamparan kasih sayang lah kalau bahasa sayanya. Iya, terima kasih Mas Adit. Sebenarnya KBBI itu jelas ya, membedakan antara kekerasan dengan ketegasan. Itu dua hal yang berbeda. Yang kedua adalah kalau kita berbicara regulasi gitu ya, Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai dasar guru di dalam bekerja, melakukan profesi, melaksanakan profesi, itu sudah mengatur bagaimana
tata tertib atau bagaimana etika guru dalam mendidik. Di Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, pasal 14 ya, ayat 1 huruf F. Saya akan bacakan. Guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian serta ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kedua, sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Kaidah pendidikan yang mana yang membolehkan memukul anak untuk mendisiplinkan? Mohon dijawab itu. Yang kedua adalah undang-undang yang mana yang melegalkan memberikan pukulan kekerasan kepada anak dalam rangka mendidik anak. Yang ketiga, kode etik guru siapa? Apakah FGI, apakah PGRI, apakah kami P2G? Rasanya tidak ada. Yang namanya kode etik guru yang menjelaskan, yang membolehkan guru menggunakan kekerasan di dalam mendisiplinkan anak. Nah, jadi kalau kami melihat bahwa memang sebenarnya tidak harus perspektif biner seperti ini. Karena bagi kami di P2G, semua pihak sebenarnya punya andil dalam kesalahan tersebut. Baik dari sisi guru, ya kan. Yang kedua dari sisi anak merokok juga sebenarnya keliru. Ada undang-undang kesehatan yang mengaturnya, yang melarangnya gitu ya. Bahkan dendanya juga besar kalau dia melakukan pelanggaran itu. 50 juta gitu ya. Itu undang-undang kesehatan dan PP turunannya. Yang kedua Permendikbud nomor 64 tahun 2015. Tapi terkait dengan kekerasan juga gitu ya. Kita sebagai orang dewasa mestinya menjadi teladan, mestinya menjadi contoh. Karena filosofi pendidikan, apakah itu menggunakan Ki Hajar Dewantara, misalnya sebagai bapak pendidikan kita, Ki Hajar di dalam bukunya Wasita tahun 1929, ya kan nomor 8, beliau mengatakan bahwa tidak boleh pendidik itu memberikan hukuman yang sifatnya pembalasan dengan rasa marah, dengan rasa dendam kepada anak. Gak boleh itu? Gak boleh kata Ki Hajar. Baik. Jadi siapa kira-kira filsuf pendidikan atau bapak pendidikan yang dirujuk oleh guru yang menggunakan kekerasan dalam rangka mendisiplinkan anak? Yang kedua, undang-undang apa yang memberikan legalitas untuk memberikan kekerasan kepada anak? Kalau kita berbicara undang-undang guru dosen tadi jelas dilarang juga. Belum lagi berbicara undang-undang perlindungan anak. Ya kan nomor 30 berapa? 5 tahun 2014. Pasal 76C. Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan kepada anak. Itu juga peraturan teknis di bawahnya Permendikdasmen ya, Permendikbud nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Perangkatnya sudah lengkap ya sepertinya ya. Sebenarnya perangkatnya sudah lengkap, yang belum lengkap adalah pemahaman guru dan pemahaman semua saya pihak. mau masuk ke sana. Saya ingin ke Bang Oke. Halimson deh kalau gitu. Guru panggilnya abang nggak apa-apa lah ya mungkin malam ini ya. Guru itu untuk malam ini boleh. Guru itu Oke. kalau di kelas. Bang Halimson, pertanyaan saya pertama. Saat ini, detik ini, di depan Anda ketika Anda mengajar, ada anak sedang merokok. Apa yang Anda lakukan? Kalau sudah kelihatan di depan mata, itu anak saya tarik, Pak. Ditarik apanya? Rambutnya gitu? Oh, tarik diajak keluar. Oke, lalu? Sini kamu rokok, kita keluar. Baru kita sidak di situ. Nah, apa yang dilakukan terhadap dia? Ya, kalau dia melawan, kita marahin dia. Dengan cara Mike-nya apa? boleh lebih dekat, Bang. Dengan cara apa, Bang Halimson? Mike-nya lebih dekat lagi. Misalkan kita tarik ini, kita keluar dulu, jangan di kelas. Oke. Oke. Kita keluar. Oke. Kalau di dalam kan tentu mengganggu yang lain Ya, kan kita Oke. keluar. Oke. Nah, Ajakan keluar itu untuk apa ya? untuk membicarakan dia merokok, kamu tuh merokok mau ngapain? Bukankah Tidak bagus apa. disosialisasikan kepada yang lain kalau misalnya merokok itu kan bahaya buat anak-anak. Itu nanti setelah selesai ini kan kita mengamankan dia dulu, Pak. Oke, mengamankan itu bukan dalam artian untuk dilakukan kekerasan terhadap Iya. yang bersangkutan. Tujuannya untuk mendidik dulu. Kita ajak dia, kita ajak secara persuasif dulu gitu kan. Kita bicara, gimana? Kamu tuh mau ngerokok atau mau ngapain di kelas ini? Oke. Kalau kamu mau ngancam atau mau mengganggu kelas, Oke. mendingan kita keluar atau kamu keluar dulu. Oke, kita stop dulu kita belajar. Saya Oke. sudah tinggalkan. Oke. Kita bicara. Oke. Nah disitulah dia kelihatan antara dia suka atau tidak gitu kan. Oke. Berarti kan kalau dia sudah Dia ada perlawanan? merokok di kelas di depan kita, berarti dia sudah menantang guru gitu kan. Nah, apakah Melanggar harus aturan jelas apakah tuh harus ya. dengan cara yang Aturan keras jelas. juga dilakukan terhadap yang bersangkutan? Kenapa? Apakah harusnya dengan cara yang keras juga terhadap yang bersangkutan? Ya harus kita keras karena dia sudah menantang. Keras dan tegas begitu Dia maksud Anda? tegas, intinya tegas karena dia sudah. Meskipun perangkatnya tadi dijelaskan cukup banyak loh. Iya, kita tidak jelaskan kan kayak perangkat itu kan sudah ada, makanya itu guru sudah menjadi pegangan perangkat itu udah Baik. jelas. Jadi itu anak kita panggil. Artinya guru Iya. memang paham dengan perangkat, Betul. tapi ketika memang
mereka juga berhadapan dengan situasi yang sudah sangat-sangat yang tadi Anda katakan, perangkat tersebut tidak akan digunakan dong berarti? Ya itu kan pedoman kita. Kita anggap itu pedoman untuk kita bertindak. Oke. Gitu kan. Nah berarti kita sudah ada payung hukumnya. Gitu Tidak ada kan. hormat dia terhadap kita begitu? Nah dia sendiri tidak hormat. Ini harus clear kita, payung kan? hukum untuk melakukan kekerasan kepada murid atau payung hukum mendisiplinkan siswa. Ini dua hal yang berbeda. Oh, ini yang berbeda nih? Oke, iya dong. Kalau itu mendisiplinkan. Untuk melakukan kekerasan kita tidak tidak jelas. karena kan jelas guru itu kan tidak boleh melakukan kekerasan apapun. Baik, saya ingin ke Bang Satriwan. Tapi kalau saya lihat tadi caranya Pak Halimson, Ya. sepertinya memang kayaknya sudah terpancing juga emosi gurunya berarti. Awalnya sudah terpancing, udah pasti kita ngajak dia keluar itu karena kita sudah terpancing. Karena dia sudah menantang kita di kelas. Betul. Ketika kita ngajar dia, ini anak kurang ajar loh. Betul. Oke. Iya toh? Kalau kita biarkan wibawa kita sebagai guru, Hilang tuh. hilang Betul. Pak. Baik, saya ingin ke Bang Satriwan. Bang Satriwan gini, Anda mengatakan bahwa aturan pedoman soal kekerasan yang dilakukan guru ini sudah sangat jelas. Ya. Tapi ketika kita berbicara soal kekerasan itu, batasannya sampai mana? Kayak misalnya saya ambil contoh tadi, ketika kuku kita panjang dipukul penggaris, ya kita menerima itu. Ketika rambut kita panjang terus jambang kita ditarik, kita menerima itu. Ya, apakah ini bagian dari kekerasan menurut Anda? Apa yang dilakukan guru ini? Ada verbal, ada non-verbal. Yang pertama adalah hukum itu harus ada kepastian hukum di dalamnya. Jangan ada wilayah yang abu-abu gitu ya, multi interpretasi. Nah, peraturan Menteri Pendidikan nomor berapa tadi 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu menjelaskan detail. Baik, Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Mas Satriwan. Dari tadi Anda berbicara soal kekerasan. Nah, batasan kekerasan dan ketegasan itu seperti apa ketika menghadapi anak-anak yang tadi bermasalah tadi? Supaya guru ini tetap punya wibawanya di depan anak-anak ini. Ya, definisinya sebenarnya di aturan sudah jelas ya. Di Permendikdasmen misalnya tadi ya, nomor 46 2023. Tentang pencegahan kekerasan dan penanggulangan kekerasan di sekolah satuan pendidikan. Kekerasan itu sebuah perbuatan baik langsung atau menggunakan alat yang menyebabkan luka. Atau menyebabkan rasa sakit bagi si objek. Dalam hal ini misalnya anak atau guru, karena guru juga bisa menjadi korban kekerasan. Jadi ketika ada perasaan sakit, ada luka, itu jelas batasannya. Karena tadi saya katakan di awal, undang-undang atau peraturan tidak boleh di wilayah abu-abu. Hadirnya Permen 46 tahun 2023 ini memberikan kepastian hukum karena ada 7 jenis kekerasan ya, di dalam aturan tersebut. Pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga perundungan, berikutnya kekerasan seksual, berikutnya adalah intoleransi, kemudian diskriminasi intoleransi dan kebijakan sekolah yang mengandung kekerasan dan kekerasan lainnya. Itu ada 7 gitu. Nah, inilah memang kelemahan di dalam sistem persekolahan dan madrasah kita, ya bahkan sampai ke pesantren. Ya. Ini yang belum disosialisasikan, belum diberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, kepada murid, karena korban kekerasan di sekolah bukan hanya murid, tapi juga terkadang adalah guru. Bukan hanya guru dan murid, kadang-kadang adalah tenaga kependidikan. Intinya adalah warga sekolah. Nah, lahirnya peraturan ini memberikan proteksi ya kan kepada warga sekolah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, makin ke sini tentu perkembangan mengenai hak asasi manusia, mengenai demokrasi, mengenai isu-isu pengasuhan kan makin kompleks dan makin jelas regulasinya. Bahkan banyak badan-badan yang didirikan oleh negara gitu ya. Bahkan kita sudah misalnya meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres. Ini sudah lama sebenarnya, Kepres 36 tahun 90 gitu. Lalu ada KPAI, lalu ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ketika dalam kasus ini, kemudian anak melakukan tadi di dalam ruang kelas merokok. Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Kalau saya sebagai guru mengacu kepada kode etik guru, mengacu kepada undang-undang guru dosen, mengacu kepada peraturan-peraturan teknis tadi, satu, tentu kita akan menegur, tentu kita akan memanggil anak tersebut bertanya, kenapa kamu merokok? Apakah kamu tidak tahu aturan di sekolah ini? Apa cara itu efektif? Oh, harus efektif memang karena pendidikan itu Pak, usaha yang ada prosesnya, proses panjang, tidak cepat gitu. Memang pendidikan itu butuh waktu, tidak jadi sekarang langsung dibuat. Emang ngegoreng telur ceplok gitu langsung jadi? Tidak, pendidikan tuh
upaya sadar terencana, ada prosesnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara, karena saya berpedoman salah satunya kepada beliau, tidak boleh memberikan hukuman kepada anak yang bersifat menyiksa. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tidak boleh hukuman itu bersifat pembalasan dan guru memberikannya dengan amarah. Nah artinya secara regulasi dan filosofi, yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan. Misalnya bersamaan dengan ini kemarin, ada seorang anak SD yang diberikan hukuman oleh oknum gurunya gitu ya, oknum gurunya di NTT karena dia tidak mau ikut gladi upacara bendera, lalu ditampol ya pakai batu memang gitu, dan anaknya itu jelas salah. Sehingga itu kan. nah itu kan jelas, jangan sampai nanti kita sebagai orang dewasa mengatasnamakan kedisiplinan dengan cara penggunaan kekerasan fisik seperti itu. Kalau melihat semua perangkat, kalau melihat semua aturan sudah jelas Bang Halimson, artinya gurulah sepertinya yang harus menguasai dulu segala sesuatunya, baru dia mengimplementasikannya kepada murid begitu loh. Harus dipisahkan antara dendam, emosi dengan menegakkan aturan. Ya, saya setuju begitu. Guru memang harus paham dulu ya. Tapi kan seperti Pak Satriawan tadi bilang, ya kan, kita tidak boleh berada pada posisi abu-abu kan. Kalau kekerasan itu pada definisi tadi adalah sampai rasa sakit. Sakit itu kan masih bisa diperdebatkan batasannya kan. Kalau luka jelas ya kan. Ada yang berdarah dan lain. Tapi kalau sakit, kita berbeda. Sakitnya setiap orang itu berbeda. Sakit itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Betul. Mohon maaf, dengan ucapan Anda tadi Bang Halimson mengatakan kurang ajar kamu. Itu verbal loh. Betul, verbal. Tapi dia sendiri itu sudah menantang kita Pak. Kalau sudah di dalam kelas ketika kita mengajar dia merokok. Kira-kira. Ya namanya bentuk punishment kan pasti ada sakit tadi. Nah makanya saya tarik keluar. Ya kan? Supaya apa tujuannya? Supaya dia tidak dipermalukan di dalam kelas. Gitu kan. Jadi di luar kita tanya. Apa itu? Ya kan. Kamu kok kurang ajar gitu kan. Atau kamu nantangin guru gitu kan. Kamu tuh mau apa di sini? Mau belajar apa mau koboy-koboyan? Gitu koboy-koboyan di sini. Gitu kan. Nah itu kita bicara di situ kan. Mungkinkah guru tersebut mungkin melihat juga latar belakang pendidikan dari anak-anak yang ada? Nah, misalnya kategorinya memang sudah susah diatur, nilai juga tidak terlalu bagus seperti itu. Jadi bisa diperlakukan seperti itu? Tidak bisa Pak. Jadi jangan kita melihat dari segi nilai ya. Karena perilaku itu tidak berkaitan dengan nilai. Nah ketika kita mendapatkan kasus seperti itu, ya kita harus lakukan tindakan yang membuat dia tidak malu di depan anak-anak. Tapi juga tegas. Tapi kita harus tegas gitu kan. Nah ini makanya ketegasan tadi tidak boleh abu-abu. Jadi harus ada rambunya, batasan di mana guru itu bisa melakukan tindakan, katakanlah dengan tanda kutip kekerasan lah ya kan. Kalau kita tidak mau memandang itu adalah ketegasan. Harus ada jelas. Sampai di mana gitu kan. Apa sakit itu udah karena ada memar dan lain sebagainya. Atau si anaknya justru malah melebih-lebihkan. Atau report anak kadang-kadang berlebih-lebihan. Pernah terjadi Pak. Seorang anak ketika disayang dielus. Sakit nih, saya bilang sakit nih. Dibilang pukul. Atau dia nggak report sama orang tua. Tadi saya dipukul sama guru. Ya kan? Nah orang tua respon. Komplain ke sekolah. Ke sekolah dia nggak puas. Report ke tempat lain. Nah, jadi panjang urusannya Pak. Itu terjadi. Belum lagi ada viral-viralnya juga ya. Belum lagi viral-viral sekarang. Luar biasa. Nah inilah yang harus kita batasi. Jadi jangan sampai tindakan kekerasan itu atau ketegasan masih dalam kata abu-abu. Harus dibuat rambunya gitu kan. Kita guru memahami aturan. Pedomannya sudah ada. Yakin ya sudah paham tuh semua ya. Dalam ketika anak masuk ke dalam sekolah tanda tangan tata tertib. Orang tua sudah disosialisasikan. Ya kan? Ini loh yang tidak boleh, yang udah boleh. Ada skor. Ada sekolah yang membuat skor. Skor kalau ini skornya berapa. Kalau dikurangi dia harus keluar atau skorsing pulang seminggu dan lain. Ada seperti itu. Nah
inilah yang kita perlu batasan. Oke. Ya sebenarnya masih perlu batasan katanya. Betul, sebenarnya itu hal yang normatif ya, sudah terjadi gitu, bahwa sekolah-sekolah itu pasti memiliki tata tertib. Ada kategorisasi, klasifikasi, mana yang disebut pelanggaran ringan, bahkan sudah ada dikatakan tadi gentleman agreement-nya. Betul, bahkan ada sanksi yang ringan, sedang sama berat. Dan saya yakin betul tidak akan ada satupun yang namanya sanksi di sekolah itu, di sekolah khususnya gitu, menggunakan kekerasan, apalagi kekerasan fisik. Meskipun itu kategori pelanggarannya berat. Yang berat biasanya diapain teman-teman? Dikeluarin biasanya. Kan enggak, bukan dipukul, enggak ada gitu. Ki Hajar mengatakan tahun 20-an loh ya, Ki Hajar mengatakan kalau anak tidak mengerjakan tugas, janganlah guru menyuruh anak ke depan untuk berdiri, telinganya dipegang sebelah kakinya. Setrap namanya, setrap. Kata Ki Hajar loh tahun 30. Betapa relevannya pemikiran Ki Hajar, betapa masih update-nya pemikiran Ki Hajar, karena praktek itu masih ada sampai sekarang dan itu produk-produk kolonial. Oke, Bang Satriwan, saya ingin bertanyakan, cukup adilkah ya yang terjadi di Cimarga ini, lalu kemudian berlanjut begitu, sampai nanti kelak dia ingin mencari pekerjaan, dia pun juga harus mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya, kita harus adil melihat bahwa yang menjadi korban kekerasan sekali lagi tidak selalu harus guru, bisa juga murid, bisa juga warga sekolah. Itu yang pertama ya. Jadi kita tidak berbicara biner di sini. Tapi yang kedua, ketika ada misalnya sanksi yang sifatnya sesuatu yang viral gitu ya, bahwa sanksi sosial namanya, sanksi sosial akan memberikan sanksi, perusahaan-perusahaan tidak akan menerima dari sekolah ini, katanya dari alumni, bukan hanya dia loh, bukan hanya anak ini loh yang ditampar, tapi lembaganya gitu. Saya pikir ini sangat berlebihan dan justru melanggar berbagai macam peraturan gitu. Yang mantan koruptor saja bisa kok jadi caleg, jadi kepala daerah gitu. Ini anak justru karena merokok saja gitu ya. Memang salah merokok gitu, tetapi ketika diberikan sanksi sedemikian itu, saya pikir ini justru sampai mencari kerjaan juga betul. Jadi sanksi ini menurut Anda tidak tepat? Itu sangat tidak tepat menurut saya. Dan itu berlebihan. Case hanya satu anak. Kenapa dihukum semuanya? Seumur hidupnya kayaknya. Dan itu luar biasa, itu melanggar undang-undang karena anak saja dalam undang-undang itu HAM, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika dia mau ngelamar sudah di-ban sekolahnya, itu luar biasa. Saya memberikan satu kata penting, boleh Pak Halim misalnya gitu, bahwa kata seorang sufi besar dunia ya, kalau tidak salah Jalaluddin Rumi, dia mengatakan bahwa tumbuhnya bunga di taman bukan oleh suara petir, melainkan rintisan hujan ke bawah. Artinya apa? Anak-anak itu harus tumbuh di alam kasih sayang, di alam kesabaran dari para pendidiknya, bukan di alam kekerasan. Tapi karena dia melenceng? Tadi ada aturannya kan? Nah, apakah dikeluarkan, apakah anak itu diberikan skor dan seterusnya gitu, skorsing dan seterusnya. Memang tindakan kekerasan fisik. Oke, kembali lagi di Dua Sisi, saatnya kita pergantian pemain. Nanti Bang Halimson dan juga Mas Satriwan masih bisa bergabung dari belakang. Nah, dari saya ingin mengundang Bro Ronald Sinaga. Saya ingin mengundang Mbak Maharani, kami persilakan. Oke, saya langsung nih ke Bu Guru kita. Boleh, silakan Vi. Bu Guru, gini. Tolong dihormati Bu Guru. Jadi saya ingin ke Ibu Maharani ya Bu ya. Bu Rani, Ibu mendampingi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dini Fitria. Bisa dengan mic mungkin? Ya, saya tidak mendampingi langsung, tetapi tim kami dari LKBH yang ini. Ya, yang itu boleh. Tim LKBH PB PGRI mendampingi secara langsung pada saat proses itu. Apa yang membuat Ibu atau mungkin lembaga ya mendampingi guru yang melakukan kekerasan gitu? Ya, kita melihat jadi sebenarnya PGRI itu tidak membenarkan gitu ya adanya kekerasan fisik dalam mendidik ya. Tetapi kemudian PGRI itu memahami bahwa ketika guru dihadapkan pada persoalan pelanggaran berat begitu ya, tanpa dukungan sistem, kemudian dukungan masyarakat dan juga keberpihakan, guru seringkali menjadi korban dalam sistem yang
tidak adil begitu. Oke, yang dirugikan seperti itu. Ya, begitu. Akhirnya kemudian kita sebagai bagian dari pelindungan profesi perlu mendampingi guru. Menurut Ibu apa yang terjadi dengan SMA ini, SMA N1 Cimarga ini? Ya, saya kira pada saat proses saling berdamai itu memang kita mengedepankan asas restoratif justice pada saat itu. Dan kemudian kita sangat bersyukur karena proses-proses mediasi ini berjalan dengan sangat baik dan juga pada saat itu antara guru dan murid sama-sama mengakui pada saat itu memang melakukan kesalahan. Tapi kan faktanya di lapangan ada mogok massal itu kan? Iya, ya itu ada sebelum itu ya, sebelum kejadian mediasi. Ya artinya apa yang terjadi dengan sekolah itu? Ada semacam upaya untuk menyingkirkan guru, oknum guru begitu? Ya, memang kadang kita melihat tidak secara kontekstual ya, dan tidak melihat secara holistik sehingga semua perlakuan yang dilakukan oleh guru itu dianggap sebagai sebuah kekerasan. Sehingga adalah istilahnya solidaritas gitu ya di antara murid atau kemudian masyarakat juga melihat guru ini bukan sebagai pelaku kekerasan tapi pada saat itu sedang menjaga marwah pendidikan begitu. Sehingga muncullah beberapa pro kontra dan tindakan-tindakan untuk mendukung salah satu. Baik, saya ingin ke Bro Ron. Bro Ron melihat kasus ini guru yang tegas ketika melihat siswanya secara langsung merokok. Nah, Anda melihat seperti apa yang akhirnya menimbulkan guru sekarang jadi takut untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap murid yang bermasalah. Yang akhirnya ya guru-guru jadi antipati. Ini kan berdampak pada moral anak didik saat ini. Kalau gurunya sekarang takut ya berarti itulah tipikal guru mental lemah, tidak berani, tegas dan juga memang dari sistem yang lemah. Tadi kan Ibu Guru bilang sistem. Kalau saya melihatnya ini semua ya saya pun dipanggil karena saya tahu ini saya kenapa dipanggil nih. Karena beberapa kali di medsos saya bilang pecat. Betul. Ya karena mau gimana pun tidak boleh ada kekerasan di sekolah. Itu contoh yang tidak baik. Saya harus mengakui, saya bercerita sedikit ya, sekitar 90 detik ini. Saya di masa SD saya itu di Indonesia. SMP, SMA saya di luar negeri memang. Yang saya ketahui dan ini masih ingat fresh di otak saya, pemikiran saya. Waktu itu SD yang saya ketahui itu adalah kekerasan aja. Gurunya marah, tampar. Bukan tampar lagi, digampar. Ya. Gurunya marah, ambil mister yang apa tuh penggaris namanya, penggaris yang panjang ya, bukan yang kecil, yang panjang. Kalau kita tidak bisa menjawab di papan tulis, hantam dia punya betis. Ya kan? Atau gurunya marah, yang cowok-cowok ditarik jambangnya. Ya kan? Kadang juga, bukan jarang juga sih, memang hampir selalu kita punya jidat tampar. Saya pindah ke Amerika, orang tua pindah ke Amerika. Ya, khususnya di California. Ini SMP SMA ya? SMP sama SMA sampai saya tamat kuliah. Tidak ada namanya gampar-gamparan. Tapi banyak anak bandel nggak di situ? Banyak banget. Berantem di sekolah saja otomatis suspensi 1 minggu. Murid berulah di dalam kelas, berceritalah kita sambil membaca atau berulah ribut di dalam kelas. Gurunya nggak pusing, kirim ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah panggil konselornya. Kalau di sini namanya guru BK ya kalau nggak salah ya. Guru BK yang bacotin, tidak mau mengerti, suspension, suruh pulang 1 minggu. Saya masih ingat, kalau saya itu tidak sebandel-bandelnya, tidak mau disuruh pulang. Pikirannya enak di hari pertama. Hari kedua, gak ada teman. Ketiga? Gak ada teman. Ketinggalan? Gak ada teman. Udah, hari keempat, hari kelima, udah mikirin nih, aduh besok PR-nya apa ya, gini-gini ya. Terus di rumah diomelin orang tua lagi. Memang sekarang kan, kalau kalau di online netizen kita ini malah makin panas-panasin nih. Ya seharusnya terima aja, karena saya dulu waktu kecil lapor orang tua, dimarahin sama guru malah digampar lagi ya kan. Memang benar saya alamin juga itu. Orang tua Anda memarahi Anda juga? Digampar 2 kali lipat. Betul. Tapi kan zaman sudah berubah. Kita tidak bisa menjadikan itu contoh. Dulu begini. Wow, dulu juga zaman berzina dilemparin pakai batu. Tapi dulu kan masa kita mau begitu? Tapi dulu kan di treatment seperti itu jadi Bro Ron yang seperti saat ini. Karena saya SMP-nya di luar, SMA-nya di luar. Sudah tahu cara etika. Jadi kalau tadi Bapak kepala sekolah ngomong wibawa guru. Kayaknya ini yang lebih yang berkepentingan di sekolah itu kan para murid-murid, siswa-siswa yang kita didik untuk masa depannya mereka. Saya nggak pernah mikirin wibawa. Mereka anak kecil, mereka di bawah umur, otaknya masih labil. Bro Ron. Karena gini, ngapain kita mikirin wibawa sama anak-anak yang masih anak-anak di bawah umur yang otaknya masih labil. Kalau mau jaga wibawa. Perbandingannya dengan yang tadi di luar negeri tadi adalah sistem berjalan. Sistem berjalan. Artinya perangkat-perangkat berjalan. Kalau di sini kan sistemnya sudah diakuin memang ngawur. Dan juga saya sudah temuin ngawur. Yang ingin saya tanyakan ke Mbak Maharani,
nggak butuh wibawa-wibawa. Ini masalah pendidikan. Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bro Ron? Oh tidak bisa, karena guru ini penjaga moral. Guru itu penjaga moral, ya. Ya. Dia juga harus menjaga moral dengan tamparan bagaimana ceritanya Ibu? Bingung saya. Kita kasih ruang sebentar Bro Ron. Ya, jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang Ibu, suruh pulang. Merokok itu pelanggaran berat. Merokok itu pelanggaran berat. Dia melanggar hukum tata tertib. Pertanyaannya Bu. Yang membutuhkan perokok siapa? Saya tidak membutuhkan perokok. Yang kita di sini semua anti sama Abang Itulah kita tadi. bicara konteks. Ada tamparan. Kita harus bicara konteks. Konteks ini dalam rangka merokok. Karena jelas-jelas dia melakukan pelanggaran berat. Artinya berat ya? Konteks. Artinya berat Guru ya? dan kepala sekolah Nah bisa. pelanggaran berat apakah harus dengan hukuman berat seperti tamparan? Loh kadang-kadang spontanitas. Guru menghadapi murid itu kan setiap hari. Ya berarti tidak siap menjadi guru karena tidak punya kesabaran. Itu manusia. Guru manusia. Kadang-kadang dia harus berhadapan pada situasi yang harus menghentikan proses pelanggaran berat itu. Lah sekarang jadi spontanitas itu untuk menghentikan pelanggaran berat Ibu, itu bukan masuk kategori kalau dibilang pidana. kesabaran, memang muridnya berapa jauh berdiri dari kita. Ini kan katanya kan gurunya menyuruh muridnya ketemu kepala sekolah. Benar ya ceritanya gitu ya. Baru kepala sekolah nampar. Itu kan bisa, memang dilihat kepala sekolahnya di depan matanya. Ada proses sebelumnya. Ya kalau sudah ada proses, berarti nggak bisa tahan emosi. Jangan jadi kepala sekolah, pecat. Nggak bisa kayak begitu. Nah itulah harus dilihat. Tidak setiap kekerasan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam rangka mendidik dan menegakkan disiplin itu bukan bagian dari tindak pidana, tetapi itu bagian dari pembenaran. Itu yang juga tadi Anda katakan bahwa Undang-Undang Jaminan Perlindungan Guru masih lemah menurut Masih Anda? lemah, itu dia. Apa yang harus diperbaiki? Nah, tentu sistemnya. Ya, kita juga ingin PGRI selama ini hampir 2 tahun ini mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena meskipun ada Terus undang-undang yang undang-undang sudah perlindungan anak di bawah umur bagaimana? Oh, sudah ada itu. Ya. Tapi jaminan perlindungan guru selama ini tidak memberikan sanksi kepada setiap orang yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru. Dampaknya terhadap guru apa sih ketika tadi undang-undangnya lemah? Oh iya, ketika itu akhirnya guru merasa tidak nyaman, kemudian merasa takut dalam mendidik. Ketika di luar negeri sistem sudah berjalan, dia punya sistem yang sudah berjalan, akhirnya dia dengan nyaman memberikan jaminan pendidikan. Memangnya di sini nggak boleh gurunya suruh pulang muridnya, pulang. Kamu mikirin 2 hari nggak boleh pulang. Terus besoknya panggil orang tuanya, didik lewat orang tuanya, biarkan orang tuanya kegampar di rumah. Kita harus lihat konteksnya dalam rangka menghentikan pelanggaran berat pada saat itu. Pada saat itu ya berarti Spontanitas gitu. Tidak punya kesabaran berarti ya. Oh itu bukan soal kesabaran. Kalau dia dalam rangka mendidik itu tidak bisa dikatakan soal kesabaran. Itu kan spontanitas. Semenjak tapi kapan pertanyaannya menampar anak di bawah umur mendidik luka? sebagai Pertanyaannya guru? itu melakukan luka atau tidak? Kan tidak. Oh jadi harus luka dulu Bu Ibu, baru terjadi, baru bisa Kalau disalahkan. dalam konteks kekerasan itu harus mengakibatkan luka. Begitu. Saya bisa menampar Ibu sekarang tanpa ada kelukaan Bu. Bagaimana Bu? Tapi konteksnya kan tidak ada pelanggaran dilakukan Bu Maharani. Konteksnya kan dibilang harus ada luka. Jadi bagaimanapun Bu, tamparan menyentuh pun sebenarnya tidak boleh, tidak harus. Untuk apa disentuh? Untuk boleh apa seperti itu Bu? Boleh seperti itu? Ya kalau kekerasan itu kan harus dilihat konteksnya. Makanya nggak bisa semua hal dipukul Kan rata. sudah jelas, tampar Bu. Dan kepala sekolahnya mengaku menampar. Dia sedang melakukan apa anaknya? Apakah sedang diam ditampar? Ya kenapa nggak disuruh pulang aja Bu kalau merokok? Kan bisa disuruh pulang. Kan bisa disuruh pulang. Nah, opsinya masih banyak Ibu. Opsinya masih banyak. Counseling suruh pulang. Baik, Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Bro Ron. Tadi Anda mengatakan SD Anda mendapat perlakuan yang keras dari guru, kemudian SMP, SMA di Amerika, Anda mendapatkan sistem pendidikan yang bagus, bahkan bisa mengubah seorang Bro Ron yang bandel, yang kecil, jadi orang yang jauh lebih baik, bahkan jadi Bro Ron yang sekarang. Yakin jadi lebih baik? Ya, mungkin seberapa efektif penerapan yang dilakukan di sana? Saya rasa sangat efektif ya. Karena saya benar-benar ingat masa lalu saya. Karena itu waktu saya nostalgia di kampung kembali, gurunya bilang ini yang paling bandel, ini yang paling bandel. Saya temu tiga guru yang lama saya. Wah saya ingat ini yang paling bandel. Nah, jadi waktu saya SMP saya kena suspension sekitar 3-4 kali. Waktu SMA saya pernah kena suspension 2 kali. Yang paling lama itu 2 minggu. Membuat Anda sadar nggak? Sadar. Takut ketinggalan, takut tidak tamat. Takut apa ya? Pokoknya takut nggak selesai aja sekolahnya. Oke, tanpa ada kekerasan dari guru? Tanpa ada kekerasan, tidak pernah. Ketegasannya seperti apa guru Sekarang di sana? gini, gurunya ketegasannya, Ya. guru itu tidak berurusan sama siswa-siswa yang bermasalah.
Bermasalah dalam kelas, suruh ketemu kepala sekolah. BK. Kepala sekolah panggil BK-nya, konselornya, kita ngomong. Jadi kita itu bertemu sama konselor itu bisa kapan saja. Menjadikan bantuan psikologis, bantuan kebutuhan sosialnya dia, perkembangan anaknya itu, konselor di sana sistemnya berjalan. Kalau di sini saya juga mau ralat sedikit ya. Saya tidak mau menyalahkan guru atau sistem sekolah, guru-guru. Dalam maksud oknumnya atau kepala sekolahnya tidak mau menyalahkan mereka 100%. Saya menyalahkan sistemnya karena di sini training ke bawahnya itu sangat-sangat rendah. Training dari atas karena di sini kan sentralisasi. Di Amerika beda lagi, Bang. Pendidikannya itu per kota atau per kabupaten. Training seperti apa? Training pendidikan menangani masalah-masalah. Dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu kan itu kan kita tahu pasti akan terjadi selalu. Ya, mitigasi problem yang potensi problema yang bermasalah, yang akan ada di sekolah saja. Penting ngomongnya. Tidak ada training ke bawah. Saya kasih contoh aja nih. Selama ini kan satu tahun terakhir saya itu sering sidak-sidak sekolah mengenai PIP dan dana BOS. Saya bisa jamin 1 dari 10 kepala sekolah yang saya ketemuin hanya 1 yang membaca peraturan atau undang-undang PIP. Yang lainnya waktu saya tanya konfrontasi, Bapak tahu nggak? Tidak boleh begini. Baca nggak peraturannya? Anda mau secara... Maaf, saya tidak tahu, saya tidak baca, tidak pernah baca. Jadi kalau kasus seperti ini Ibu, saya tidak kaget. Makanya saya selalu bilang di medsos saya 3 kali mengenai kasus ini. Pecat. Secara tidak langsung Bro Ron mau mengatakan Bu Marini, Bu Guru pada malam hari ini, jumlah guru kita yang 3 juta lebih ya, itu sepertinya juga belum paham itu. Mitigasi emosional dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Oleh itu saya kira ini penting ya. PGRI mendorong ya agar pemerintah memperkuat pelatihan penanganan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Pelatihan, training dimasuk. Iya, saya setuju itu bahwa pemerintah harus memperkuat pelatihan penanganan pelanggaran disiplin tanpa kekerasan. Itu harus ada. Kemudian yang kedua, sekolah harus punya SOP. SOP penanganan disiplin. Ya, SOP itu kan belum ada, hampir mungkin semua sekolah belum punya itu. Jadi saya kira sekolah harus mempunyai SOP penegakan disiplin itu. Kemudian yang ketiga ada pembinaan sebelum diberikan sanksi hukuman berat. Jadi ada pembinaan terlebih dahulu ya, tanpa harus kemudian bersikap spontanitas dan seperti itu. Tapi saya kurang sepakat. Saya kira penting yang keempat, orang tua harus bertanggung jawab terhadap perilaku anak di sekolah. Ada peran orang tua di situ. Itu harus jangan menyerahkan begitu saja ke sekolah. Tanpa ada tanggung jawab. Selama ini hanya diserahkan sekolah, itu udah urusan sekolah kemudian begitu. Tolong deh bentuk deh ini anak saya nih gitu. Jadi saya kira peran dalam momentum ini orang tua harus ditegaskan bahwa dia bertanggung jawab terhadap semua perilaku anak yang ada di sekolah. Dan ini yang saya ingin tegaskan, jangan kemudian membiarkan wibawa pendidikan hilang hanya karena suatu tindakan yang lahir dari Anda merasa kejadian di Banten ini menghilangkan wibawa tersebut? Ya iya dong, kemudian menganggap seolah-olah guru melakukan kekerasan begitu. Pada saat itu guru sedang menjalankan kewajibannya, menjalankan profesionalitasnya begitu, bukan seolah-olah harus melakukan kekerasan itu. Saya rasa menampar murid itu bukan pekerjaan yang profesional, Ibu. Pekerjaan mendisiplinkan anak. Itu enggak juga mendisiplinkan anak ya gini ya. Yang intinya bagi saya yang saya alami, jangan pernah menyentuh siswa. Kalau memang dia problematik, suruh pulang 2 hari, besoknya panggil orang tuanya. Serahkan ke orang tuanya, maunya bagaimana. Bapak Ibu didik anaknya, kalau tidak bisa bantu beresin anaknya ini, maaf kami harus pulangkan. Kan itu tidak memutuskan pendidikannya dia. Sayangnya ketika negara ingin mencerdaskan anak bangsa, menganggap pendidikan adalah bagian hal yang penting, mereka lupa jaminan perlindungan terhadap guru. Itu juga harus ada menurut Anda. Dan akhirnya kemudian guru pada saat situasi tertentu kemudian dia tidak dilindungi secara profesionalitasnya. Ini hubungannya dengan memulangkan siswa itu gimana? Sebenarnya berbicara tentang perlindungan guru itu sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada 4 jenis perlindungan guru. Termasuk turunannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2017. Ada 4 jenis perlindungan guru. Pertama perlindungan profesi, kedua perlindungan hukum, ketiga perlindungan atas kesehatan keselamatan kerja, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Nah, yang memang harus kita jelas di sini tolak adalah ketika guru menggunakan kekerasan fisik, ya
kan? Jadi jangan sampai Ya tapi kalau misalnya guru kepala sekolah di demo rame-rame seperti itu, perlindungan gurunya di mana? Guru menggunakan kekerasan fisik, apalagi yang melukai anak gitu kan, karena korban kekerasan itu bisa juga anak, bisa juga guru dan warga yang lain. Iya. Jadi saya pikir sebenarnya aturannya sudah lengkap, tidak lengkap adalah implementasi. Itu lengkap saja di atas kertas. Silakan ditanggapi. Faktanya di lapangan tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu, meskipun itu aturan sudah ada. Dengan undang-undang pelindungan anak. Meskipun aturan sudah ada. Sudah ada. Berarti lengkap. tidak equity ya? Oh iya, tidak ada keseimbangan. Giliran anak yang mendapat yang menjadi sasaran rame, tapi giliran guru tidak ada yang peduli. Ramai juga, Mas Adi. TV One Kan- sudah sering mengangkat gitu. Misalnya guru yang mengalami kriminalisasi. Kami dari P2G juga mengadvokasi juga. Yang di Sulawesi Selatan, yang di Buton, banyak tempat ya. Banyak juga guru mengalami kriminalisasi. Dan beda hal dengan perlindungan guru tidak melakukan menjamin perlindungan kekerasan terhadap guru gitu. yang dijadikan kriminalisasi. Baik. Tidak ada jaminan. Bro Ron, singkat saja waktu kita sudah hampir habis. Saya belum pernah mendengar guru yang dikriminalisasi, kan kita fokusnya pembicaraan saat ini nih. Guru menampar anak. Intinya karena anak rokok, Anda yang lengkap dong. Saya udah Gurunya kayak dilaporin polisi. Itu Gurunya dilaporin polisi, dipidana. itu bukan kriminalisasi dong. Ya kalau memang dituntut, kalau istilah kriminalisasi kan berarti kan itu di karang-karang, dia dituntut di karang-karang. Ini bukan kriminalisasi, memang gurunya melakukan kekerasan fisik, makanya dituntut. Closing statement sedikit, Bro Ron. Ya, Ini waktu silakan, kita sudah Bang. habis. Closing statement sedikit, waktu kita sudah habis. Silakan. Closing statement saya, jangan pernah ada kekerasan di sekolah karena itu bukan pendidikan tapi dan memberikan contoh yang tidak baik ke masa depan. Closing statement dari Anda? Jangan biarkan wibawa pendidikan hilang hanya karena suatu tindakan yang niat dari menjaga kebaikan. Baik. Terima kasih Bu Marini, terima kasih Bu Baik, Roros. silakan semua Bang narasumber Sudrawan, kami ke depan. silakan kita bergabung ke depan, Pak Halimson. Baik. Jadi kalau misalnya kita mau melihat ini seperti kayak kita melihat mana duluan nih yang telur atau ayam kan begitu ibaratnya ya. Sebetulnya sih equity above the law gitu ya, kita sepakat dengan itu. Ya, before the law ya. Artinya ya mau ada yang salahnya si anak, perlakuan terhadap anak juga harus Jadi baik. marwah pendidikan tetap harus dijaga. Tapi guru Sekali pun lagi, juga harus betul dihormati. sekali. Baik, waktu kita juga sudah habis. Demikian Dua Sisi hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan Sampai jumpa.